semuanya, teman-teman dan pelajar kelas 11 IPA. Kembali lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan membahas tentang momentum sudut dan impuls sudut sebagai lanjutan dari materi kemarin, ya. Nah, jadi channel ini silahkan di komen, di like, di share, dan di subscribe biar channel ini semakin maju, ya. Baik, yang pertama kita bahas adalah tentang momentum sudut. Ya, momentum sudut itu berfungsi untuk mengukur besar momentum linear. Besar momentum linear pada suatu titik tertentu yang disebut sebagai titik pusat. Ya, ini gunanya untuk momentum sudut, ya. Lalu boleh kita buat ya besar daripada yang namanya momentum sudut, yaitu L sama dengan R dikalikan dengan P. L sama dengan R dikalikan dengan P, di mana satuannya adalah kilogram meter kuadrat sekon min 1. Ingat bahwa di sini R sama dengan jarak ke titik pusat atau titik poros dalam satuan meter. Lalu P adalah momentum linear dalam satuan kilogram meter per sekon, ya. Nah, tadi bahwa yang namanya L sama dengan R dikalikan dengan momentum P, di mana rumus momentum adalah massa dikali kecepatan. Jadi kalau kita ganti nanti P ke sini, kita dapatlah rumus untuk mencari L itu boleh juga adalah R dikali massa kemudian dikalikan dengan kecepatan, ya. Nah, ini rumus yang kedua boleh juga dipakai, ya. Kemudian kita ingat lagi bahwa yang namanya V itu sama dengan omega dikalikan dengan R, ya. Maka kalau kita ganti L sama dengan R dikalikan dengan M dikalikan omega dikalikan dengan R, maka L sama dengan, ini boleh kita tulis jadi mr kuadrat dikali omega. Ingat bahwa rumus inersia umum, yaitu persamaan inersia umum adalah mr kuadrat. Maka boleh juga kita tulis bahwa momentum sudut itu adalah I dikalikan dengan omega, ya. Kita ganti mr kuadrat jadi inersia. Inilah rumus yang ketiga untuk yang namanya momentum sudut, ya. Kemudian hukum kekekalan momentum sudut, ya. Hukum kekekalan momentum sudut. Oke, jadi ini boleh kita tulis bahwa momentum sudut awal L awal sama dengan L akhir sama dengan momentum sudut akhir, atau boleh kita tulis dengan I1 dikalikan dengan omega 1 ditambah I2 dikali omega 2 sama dengan I1 kali omega 1 aksen ditambahkan dengan I2 dikalikan dengan omega 2 aksen. Oke, inilah rumus untuk hukum kekekalan momentum sudut. Oke, itu dia, ya. Sekarang kita lanjut ke yang namanya impuls, ya. Impuls sudut.
impuls sudut, atau kita simbolkan dengan irotasi maksudnya, ya. Nah, kalau dia impuls sudut itu adalah impuls sudut atau impuls rotasi itu sama dengan integral daripada yang namanya torsi dt, ya, atau boleh kita tulis dengan irotasi sama dengan torsi dikalikan dengan delta T. Ingat, mencari torsi kemarin adalah F dikalikan dengan R. Itu dia, ya. Lalu bagaimana hubungan impuls sudut dengan yang namanya momentum sudut? Bahwa yang namanya impuls sudut atau irotasi itu sama dengan perubahan momentum sudut. Oke. Jadi kalau kita tuliskan, irotasi itu adalah torsi dikalikan dengan delta T. Kemudian perubahan momentum sudut berarti namanya delta L, ya. Atau bolehlah kita tuliskan hubungannya adalah bahwa torsi dikalikan dengan delta T sama dengan delta L, berarti inersia dikali kecepatan sudut akhir dikurang kecepatan sudut awal. Oke. Inilah teori tentang yang namanya momentum sudut dan impuls sudut. Oke. Nah, kalau ada kurang jelas silahkan di komen. Nah, setelah ini kita akan membahas soal-soal tentang momentum sudut dan impuls sudut. Soal nomor 1. Seorang penari balet berputar 3 putaran per sekon dengan kedua lengannya direntangkan. Pada saat itu momen inersia penari 8 kg meter kuadrat. Kemudian kedua lengan dirapatkan sehingga momen inersianya menjadi 2 kg meter kuadrat. Hitunglah frekuensi putaran sekarang. Nah, jadi ini seorang penari balet, ya, ada tangan saat tangan direntangkan, kemudian tangan ketika tangan itu dirapatkan. Jadi ini kita sebutlah ini adalah omega 1, lalu ini adalah inersia 1, kemudian yang ini adalah inersia yang kedua, ya. Jadi kita buatlah bahwa momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Berarti awalnya adalah I1 omega 1, akhirnya adalah I2 omega 2. I1 nya 8, kemudian omega 2 3 putaran per sekon, ya. Jawabannya putaran per sekon, jadi tidak perlu kita tukar, dikali 3 sama dengan, kemudian I2 nya 2 dikalikan dengan omega 2, maka omega 2 kita dapat adalah 24 dibagi 2 berarti 12 putaran per sekon, ya. Itulah jawabannya untuk soal nomor 1. Nomor 2. Sebuah cakram horizontal dengan momen inersia I1 berputar dengan kecepatan sudut omega 0 terhadap suatu poros vertikal tanpa gesekan. Cakram kedua dengan momen inersia I2 mula-mula tidak berputar. Kalau tidak berputar itu artinya omega 2 itu sama dengan 0. Jatuh pada permukaan cakram pertama. Karena permukaan adalah kasar, kedua cakram akhirnya mencapai kelajuan sudut yang sama. Itu artinya kelajuan sudut yang sama artinya bahwa omega 1 aksen sama dengan omega 2 aksen, ya. Katanya sebesar yang namanya omega. Lalu yang ditanya adalah nilai omega per omega 0. Sama aja ini, gampang, ya. Momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Jadi yang pertama adalah I1 omega 1 ditambah I2 omega 2 sama dengan I1 omega 1 aksen
ditambahkan dengan I2 omega 2 aksen. I1 nya adalah I1, omega 1 nya adalah omega 0. Cakram kedua mula-mula tidak berputar, berarti omega 2 nya tadi 0, berarti ini jadi 0, sama dengan I1 ya, omega 1 aksen dikalikan dengan omega, I2 omega 2 aksen omega juga, maka ini boleh kita buat I1 omega 0 sama dengan I1 ditambahkan dengan I2 tutup kurung dikalikan dengan omega. Maka kita perolehlah bahwa omega per omega 0 sama dengan I1 per I1 ditambahkan dengan I2 ya. Berarti jawabannya adalah B. Itulah soal nomor 2. Soal nomor 3. Sebuah cakram mendatar berputar bebas terhadap suatu sumbu vertikal dan membuat 90 putaran per menit. Sepotong kecil dempul dengan masanya 2 kali 10 pangkat min 2 kg jatuh vertikal dan menempel pada cakram pada jarak 5 kali 10 pangkat min 2 meter dari poros. Jika banyak putaran per menit berkurang menjadi 80, maka momen inersia cakram dalam kilogram cm² adalah. Nah, di sini ada cakram ya. Kemudian ada yang namanya dempul. Jadi awalnya ada cakram dengan kecepatan sudut 90 putaran per menit. Oke. Kemudian di sini ada dempul, di mana massa dempulnya 2 kali 10 pangkat min 2 kg. Lalu jarak dempulnya dijatuhkan yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, dijatuhkan berarti itu artinya omega dempul awal itu adalah sama dengan 0. Karena ini dempul, berarti boleh kita cari inersianya adalah massa dempul dikali dengan R dempul di pangkat 2 mr kuadrat ya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 dikalikan dengan 5 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan dengan 2. 2 kali 10 pangkat min 2 ini 25 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 25 berarti 50 kali 10 pangkat minus 6 ya, kilogram meter kuadrat. Nah, kemudian ini namanya tadi adalah inersia daripada dempul berkurang menjadi 80. Itu artinya bahwa omega aksen sama dengan omega dempul aksen sama dengan omega cakram aksen, itulah namanya 80 putaran per menit ya, karena cakram dan dempul sama-sama berputar jadinya setelah dempul menempel pada cakram. Jadi kita disuruh berapakah inersia daripada cakram. Jadi kita masukkan aja ke rumusnya. Inersia cakram omega cakram ditambah inersia daripada dempul omega dempul sama dengan inersia cakram omega cakram aksen ditambah inersia dempul omega dempul aksen ya. Inersia cakram kita cari, omeganya adalah 90 ditambah ini 0 sama dengan omega cakram aksen omega dempul aksen sama ya, sebesar 80. Berarti boleh kita keluarkan IC ditambah ID ya, ID-nya 50 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan dengan 80. Ini nolnya bisa habis ya. Maka 9 IC sama dengan 8 IC ditambahkan dengan 8 kali 50 adalah 400 kali 10 pangkat minus 6. Kita kurangkan, berarti IC sama dengan ini jadi 4 kali 10 pangkat minus 4 kilogram meter kuadrat. Kita ubah ke permintaannya cm kuadrat, berarti 4 kilogram cm kuadrat. Inilah jawabannya ya.
Jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Cakram A dengan inersia 8 kg meter kuadrat berputar pada porosnya dengan kelajuan sudut 4 radian per sekon. Cakram B yang sepusat dengan cakram A mempunyai momen inersia 2 kg meter kuadrat mula-mula dalam keadaan diam, kemudian direkatkan dengan cakram A sehingga keduanya berputar searah dan kecepatan sudut yang sama dan besarnya adalah. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa inersia daripada A katanya di situ 8 kilogram meter kuadrat, kemudian omega si A itu adalah 4 radian per sekon, lalu inersia daripada A sama dengan 2 kilogram meter kuadrat, lalu omega B sama dengan 0 ya, mula-mula dalam keadaan diam. Nah, kemudian setelah direkatkan katanya omega A aksen sama dengan omega B aksen sama dengan omega aksen. Jadi yang ditanya adalah berapakah yang namanya omega aksen. Oke, jadi kita masukkan aja ke persamaannya, yaitu IA omega A ditambahkan dengan IB omega B sama dengan IA kali omega A aksen ditambahkan dengan IB omega B aksen. IA nya 8 dikalikan dengan 4 ditambah 0 sama dengan, ini IA nya 8 ditambahkan dengan 2 tutup kalikan dengan omega aksen ya. Berarti 32 sama dengan 10 omega aksen. Omega aksen sama dengan 3,2 radian per sekon ya, gampang sekali. Oke, jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Sebuah batang homogen diam di atas S, panjangnya L dan masanya M, kemudian diberi impuls F delta T pada jarak 1/5 L dari pusat massa. Tentukan kelajuan sudut rotasi batang tersebut. Jadi yang ditanya berapakah kelajuan sudut atau omega dari rotasi batang. Oke. Nah, yang pertama, momentum awal daripada batang itu atau sama dengan 0. Ya, kenapa sama dengan 0? Karena dia dalam posisi diam. Kemudian momentum akhirnya adalah I dikalikan dengan omega. Lalu inersianya berapa? Lihat, batang ini berputar atau berotasi pada titik tengah ya, pada pusat. Kalau inersia batang melalui pusat itu adalah 1/12 ml kuadrat dikalikan dengan omega ya. Lalu bagaimana yang namanya impuls rotasi? Impuls rotasi itu adalah impuls linear dikalikan dengan R, boleh ya. Impuls linearnya kan F delta T ya, F delta T. Lalu jaraknya ya, jarak F delta T ke pusat massa itulah sebesar 1/5 L. Maka ini hasilnya adalah F dikalikan dengan delta T dikalikan dengan L per 5. Nah, kemudian kita ingat hubungannya bahwa impuls rotasi sama dengan perubahan daripada momentum ya. Artinya L akhir dikurangkan dengan L awal ya. Kemudian impuls rotasi itu adalah F dikalikan dengan delta T dikalikan dengan L per 5 sama dengan L akhir. Ini 1/12 L kuadrat dikalikan dengan omega. Jadi L nya bisa kita coret 1, maka kita dapatlah omega sama dengan kali silang. Jadi 12/5 ya, F delta T per M. Nah, inilah jawabannya ya, per M L ya, per ml. Oke, itulah soal nomor 5.
Soal nomor 6. Seorang ice skater masanya M1 berputar omega 1 putaran per detik pada sumbu vertikal yang melewati pusat massa badannya dengan lengan terbuka horizontal. Kemudian ia dengan cepat menarik lengannya ke dalam sehingga kelajuan angularnya menjadi omega 2 putaran per detik. Anggap lengannya saat terbuka sebagai sebuah tongkat dengan panjang L meter dan massa M2 kg. Hitunglah jari-jari gerasi badan saat ia menarik lengannya ke dalam. Jadi yang ditanya adalah jari-jari gerasi badan saat menarik lengannya ke dalam, ya. Jadi R yang ditanya, ya. Oke, yang pertama seperti ini. Kita cari dulu inersia awal, ya. Inersia awal itu berarti inersia daripada lengan. Ingat, lengan di sana sebagai tongkat. Kemudian ditambah inersia badan tanpa lengan. Oke. Nah, jadi ini inersianya karena dia sebagai tongkat berarti 1/12 M. Massa lengannya adalah M2 L kuadrat. Di sini L sebagai panjang, ya. Kemudian ditambah inersia badan tanpa lengan, berarti itu tadi massanya M1, berarti kalau tanpa lengan M1 dikurang M2, ya, dikalikan dengan R kuadrat. Maka kita dapatlah momentum sudut awal, ya. Ini momentum sudut sama dengan I awal, ya, I awal dikalikan dengan omega awal. Omega awalnya sebesar omega 1. Maka kita peroleh 1/12 M2 L kuadrat ditambah M1 dikurang M2 dikalikan dengan R kuadrat dikalikan dengan omega 1. Ya, inilah momentum sudut awal. Kemudian kita cari inersia akhir, ya, saat tangannya atau lengannya sudah dirapatkan, yaitu inersia lengan, ya, kemudian ditambah inersia badan tanpa lengan. Maka kita peroleh di sini adalah M1, ya, bukan M1. Lengannya tadi masanya M2, M2 dikali R kuadrat ditambah M1 dikurang M2 dikalikan dengan R kuadrat. Jadi kita dapatlah momentum sudut akhir, berarti inersia akhir dikalikan dengan omega akhir, ya, sama dengan, berarti inersia akhirnya ini tadi, ya, M2 R kuadrat ditambah M1 dikurang M2 R kuadrat dikalikan dengan omega 2. Oke. Jadi kita samakan, ya. Kita samakanlah bahwa momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Jadi yang awal tadi adalah 1/12 M2 L kuadrat. Ingat di sini L sebagai panjang sedangkan di sini L sebagai momentum sudut ditambah M1 dikurangkan dengan M2 dikalikan dengan R kuadrat baru dikalikan lagi dengan omega 1 sama dengan M2 R kuadrat ditambah M1 dikurang M2 R kuadrat dikalikan lagi dengan omega 2. Oke. Jadi kita disuruh mencari R, ya. Kita disuruh yang namanya mencari R. Jadi boleh kita tulis bahwa
Ini kita kalikan dulu ini, ya. Yang ini aja kita kalikan. Jadi 1/12 M2 L kuadrat dikalikan dengan omega 1 ditambah, ini kita kalikan, berarti M1 dikurang M2 R kuadrat omega 1 sama dengan, ini kita kalikan ya. Ini boleh kita tuliskan ya, jadi R kuadrat dikali omega 2 dikalikan dengan M2 ditambah M1 dikurang M2. Oke, maka ini nanti kan bisa kita habiskan. Nah, gitu dia. Oke, nah lalu yang ini, yang R kuadrat ini kita pindahkan ke sana ya. Jadi nanti tinggal di sini adalah 1/12 M2 L kuadrat sama dengan dikali omega 1 ya, sama dengan pindah ke sana, berarti R kuadrat omega 2 dikalikan dengan M1, kemudian pindah ke sana jadi dikurang M1 dikurang M2 R kuadrat dikalikan dengan omega 1. Itu dia ya. Jadi kita perolehlah bahwa nanti R-nya R kuadrat ya, R kuadrat sama dengan ini kita keluarkan R kuadrat, berarti jadi 1/12 M2 L kuadrat omega 1 ya, per ini kita keluarkan R kuadrat, maka yang tinggal adalah M1 omega 2 dikurangkan ya, M1 dikurang M2 dikalikan dengan omega 1. Oke, jadi atau R kita dapatlah yaitu akar dari 1/12 M2 L kuadrat omega 1 per M1 omega 2 dikurang M1 dikurang M2 dikalikan dengan omega 1. Inilah jawabannya ya. Itulah soal nomor 6. Soal nomor 7. Sumbu silinder pada gambar adalah tetap. Silinder mula-mula dalam keadaan diam. Balok bermassa M mula-mula bergerak ke kanan dengan laju V1 tanpa gesekan. Balok melintasi silinder ke posisi kanan seperti pada gambar. Ketika balok pertama kali bersentuhan dengan silinder, balok tergelincir di atas silinder, tetapi gesekan cukup besar sehingga slip berhenti sebelum M kehilangan kontak dengan silinder. Jari-jari silinder adalah R dan momen inersianya I. Tentukan kecepatan akhir V2. Oke, jadi ini tetap konsepnya adalah momentum awal, momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir ya. Nah, rumus momentum tadi ya boleh kita pakai dengan MVR, yaitu M dikalikan dengan V1 dikalikan dengan R ya. Ini keadaan awal karena yang bergerak cuma di sini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nanti balok ini menyentuh silinder sehingga silinder nanti adalah berputar. Jadi inersianya adalah I ya, I silinder dikalikan dengan omega ditambah dengan M dikali V2 dikalikan dengan R ya, V2 setelah di sini. Oke, jadi ini boleh kita buat M dikalikan dengan V1 dikali R sama dengan I. Ingat V itu adalah omega itu adalah V per R, berarti nanti di sini V2 per R ditambah dengan M dikalikan dengan V2 dikalikan dengan R. Oke, sampai di sini bisa dipahami?
Nah, kita disuruh mencari V2 ya. Jadi sudah dapat. Berarti M dikalikan dengan V1 dikalikan dengan R sama dengan kita keluarkan V2, jadi V2 dikalikan dengan I ya per R ditambahkan dengan M dikalikan dengan R. Jadi kita dapatlah V2 sama dengan M dikali V1 dikalikan dengan R per I per R ditambahkan dengan M dikalikan dengan R. Atau boleh kita buat V2 sama dengan M dikali V1 dikalikan dengan R per ini kita samakan penyebutnya jadi I ditambah M R kuadrat per R, atau V2 sama dengan M V1 R kuadrat per I ditambah M R kuadrat. Inilah jawabannya ya. Jadi gampangnya ya untuk soal nomor 7. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Suatu batang yang panjangnya L dan masanya MB digantungkan pada titik tetap seperti pada gambar. Ini gambarnya. Di bagian bawah batang ini terdapat sebuah bola pejal berjari-jari R dan bermasa M. Sebuah peluru bermasa MP dan berkecepatan V ditembakkan horizontal tepat ke arah titik pusat bola dan akhirnya peluru bersarang dalam bola. Tentukan kecepatan sistem batang bola peluru tepat setelah peluru menumbuk bola. Oke. Nah, tetap konsepnya sama, yaitu momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Yang awal kan cuman peluru. Ya, cuman peluru. Jadi jarak daripada peluru ini ke sumbu putarnya ini adalah L ya ditambahkan dengan R. Jadi nanti momentum sudutnya adalah massa peluru dikalikan dengan kecepatan peluru V lalu dikalikan dengan jaraknya L ditambahkan dengan R ya. Di sini L ini momentum sudut, sedangkan di sini L adalah panjang ya, panjang daripada batang. Kemudian untuk yang namanya momentum sudut akhir ya. Momentum sudut akhir yang pertama adalah kita tinjau sebagai batang dulu ya. Ini batang. Jadi sumbu putarnya di sini berarti melalui ujung. Maka inersianya adalah 1/3 ya. M batang dikalikan dengan L pangkat 2 ditambah bola ya. Bola inersianya adalah 2/5 M R kuadrat ditambah bola sebagai partikel sampai ke ujung ya. Maka itu nanti inersianya adalah M dikalikan dengan L ditambah R dipangkatkan dengan 2 ditambah tadi kan pelurunya ditembak ya dan bersarang di dalam bola. Maka inersia daripada peluru setelah tersarang di dalam bola ya, maka itu inersianya M R kuadrat. Lalu jaraknya adalah R ditambah L. Maka di sini adalah M peluru dikalikan dengan L ditambah R dipangkat dengan 2 lalu dikalikan dengan namanya omega. Inilah mau kita cari omega. Oke. Jadi di sini M peluru dikali V kali L ditambah R sama dengan 1/3 MB L kuadrat ditambah 2/5 M besar R kuadrat lalu ditambah ini bisa kita satukan jadi M ditambahkan dengan MP
kemudian dikalikan dengan L ditambah R di pangkat 2 dikalikan dengan omega. Ya. Jadi kita dapatlah bahwa yang namanya omega sama dengan yang ini begini ya. Jadi massa peluru dikali V dikalikan dengan L ditambahkan dengan R per sepertiga MB L kuadrat ditambah 2/5 M besar R kuadrat ditambah M ditambah MP dikalikan dengan L ditambah R dipangkatkan dengan 2 ya. Jadi inilah yang namanya jawaban untuk soal nomor 8. Gampang ya, gampang sekali. Oke, soal nomor 9, soal yang terakhir. Dua buah silinder masing-masing mempunyai R1 dan R2 dan momen inersianya I1 dan I2 ya. Kedua silinder ditopang oleh sumbu tetap yang tegak lurus pada bidang gambar. Jadi ini silinder ditopang di sini dan di sini tegak lurus ya. Silinder yang besar mula-mula berotasi dengan kecepatan sudut omega 0. Silinder yang kecil digeser mendekati silinder besar hingga bersentuhan dan ikut berotasi akibat gesekan antara keduanya. Akhirnya slip berhenti dan kedua silinder berotasi dengan laju konstan dengan arah yang berlawanan. Tentukan kecepatan sudut kecil, artinya kecepatan sudut daripada silinder kecil. Nah, jadi mula-mula silinder yang besar atau silinder pertama berotasi dengan kecepatan sudut omega 0, lalu silinder yang kecil ya, silinder yang kedua digeser mendekati silinder pertama hingga bersentuhan dan nanti terjadi gesekan ya. Setelah nanti slip berhenti, maka kedua silinder berotasi dengan laju konstan dengan arah yang berlawanan. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini ya, kita pakai dengan konsep momentum sudut dihubungkan dengan impuls sudut atau impuls rotasi. Yang pertama coba kita tinjau dulu silinder yang kedua. Silinder yang kedua mula-mula dalam posisi diam. Ingat, impuls rotasi itu sama dengan I2 dikalikan dengan omega 2 dikurangkan dengan omega 0 ya. Mula-mula tadi silinder kedua dalam posisi diam, berarti ini 0. Sedangkan impuls rotasi kita pakai dengan konsep integral. Kenapa? Karena ini setelah digeser nanti dia dalam perubahan waktu tertentu, lalu nanti slip berhenti ya. Jadi perubahan waktunya kita pakai dengan integral, yaitu integral dari torsi dt sama dengan I2 dikali omega 2 dikurangkan dengan 0. Torsi itu rumusnya F dikali R ya. Di sini F yang bekerja adalah gaya gesek. Jadi boleh kita buat integral dari F dikalikan dengan R2. Kenapa R2? Yang kita tinjau kan silinder yang kedua. dt sama dengan ini adalah I2 omega 2. Atau boleh kita buat bahwa R2 integral F dt sama dengan I2 omega 2. Ini kita sebutlah persamaan yang pertama. Lalu kita lihat silinder yang pertama. Hal yang sama, I rotasi sama dengan momentum sudut rotasi, bukan momentum sudut ya, impuls rotasi, yaitu I1 dikalikan dengan omega 1 dikurangkan dengan omega 0 ya. Ini kecepatan sudut akhir ya, setelah benda M2 didekatkan. Kemudian ini kecepatan awal ya untuk benda pertama. Jadi ini kita buat integral dari torsi dt bertandamin. Kenapa dia bertandamin?
karena tadi ini adalah dengan arah yang berlawanan ya. Jadi sama dengan I1 dikalikan omega 1 dikurangkan dengan omega 0. Atau boleh kita buat min integral G gesek dikalikan dengan R1 dt sama dengan I1 dikali omega 1 dikurangkan dengan omega 0. Atau boleh kita buat min R1 integral F dt sama dengan I1 dikalikan dengan omega 1 dikurangkan dengan omega 0. Inilah persamaan yang kedua. Lalu persamaan yang pertama dan yang kedua kita bandingkan ya. Jadi kita bandingkan R2 integral F dt dibandingkan dengan min R1 integral F dt sama dengan ini adalah I2 omega 2 per I1 dikalikan dengan omega 1 dikurangkan dengan omega 0. Jadi ini bisa kita coret ya. Jadi yang tinggal adalah min R2 per R1 sama dengan I2 dikalikan dengan omega 2 per di sini adalah I1 omega 1 dikurangkan dengan I1 omega 0. Oke, ini kita sebut persamaan yang ketiga. Lalu katanya tadi adalah bahwa akhirnya slip berhenti ya. Nah, jadi setelah berhenti nanti kecepatan linear silinder pertama itu sama dengan kecepatan linear silinder kedua. Ini dengan konsep hubungan roda-roda ya waktu kelas 10. Ingat, mencari kecepatan linear itu adalah omega dikali R. Jadi di sini omega 1 dikalikan dengan R1 sama dengan omega 2 dikalikan dengan R2. Kita perolehlah di sini omega 1 sama dengan R2 ya, R2 omega 2 per R1. Ini persamaan yang keempat, kita substitusi ke persamaan yang ketiga. Jadi kita perolehlah min R2 per R1 sama dengan I2 omega 2 per I1. Kita ganti omega 1-nya ya, dikalikan dengan R2 omega 2 per R1 dikurangkan dengan I1 omega 0. Lalu kita kali silang. Ini kita kalikan. Maka kita perolehlah di sini nanti min R2 kali R2 R2 kuadrat ya. Jadi R2 kuadrat per R1 dikalikan dengan I1 omega 2 min kali min plus ya, ditambah I1 R1 R2 omega 0 sama dengan ini adalah I2 R1 omega 2. Lalu omega 2 kita pindahkan ke yang ini, kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi tinggal nanti di sini adalah I1 R2 omega 0 sama dengan kita pindahkan ke sini, langsung kita keluarkan omega 2. Jadi yang tinggal di sini adalah I2 R1 ya. Ini pindah ke sini jadi ditambah R2 kuadrat per R1 ya, dikalikan dengan I1 tutup kurung. Jadi kita perolehlah I1 R2 omega 0 sama dengan omega 2. Ini kita samakan penyebutnya jadi I2 R1 kuadrat ditambah I1 R2 kuadrat per R1. Nah itu dia.
Jadi kita perolehlah omega 2 sama dengan ini, kita kalikan aja ke sini ya. Jadi I1 dikali dengan R1 dikali dengan R2 omega 0 per I2 R1 kuadrat ditambahkan dengan I1 R2 kuadrat. Inilah jawabannya ya. Jadi gampang ya, lumayan gampang. Oke, inilah pembahasan dari saya tentang teori momentum sudut dan impuls sudut serta pembahasan soal-soalnya. Channel ini silahkan di komen, di like, di share, dan di subscribe. Sekian dari saya, Tio MF.